Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Taufik Ihsan Slamet. Saya dosen di Departemen Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang. Video ini saya buat sebagai bentuk aktualisasi dalam pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Video ini juga sebagai dokumentasi atas ekspertis saya di bidang teknologi pendidikan dan berhubungan dengan mata kuliah yang secara reguler saya ajar di program studi teknologi pendidikan. Pada video ini saya akan menjabarkan outline proses pembelajaran, evaluasi mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu statistika pendidikan untuk mahasiswa program S1 Teknologi Pendidikan. Baik, mata kuliah statistika pendidikan di jenjang S1 Departemen Teknologi Pendidikan adalah mata kuliah wajib yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Mata kuliah ini pada umumnya diberikan sebanyak 3 SKS di semester genap dengan mode perkuliahan yang bervariasi, tapi untuk mata kuliah yang saya ajarkan, saya memiliki 2 mode perkuliahan, yaitu tatap muka di kelas dan online sinkronus di sebuah learning management system. Kemudian aktivitas belajar yang dilakukan oleh mahasiswa dibagi ke dalam 2 jenis, ada yang mandatori dan ada yang opsional. Yang mandatori ada aktivitas seperti ceramah, eksperimen, dan kuis, tanya jawab, online discussion, dan kolaboratif data analisis. Semua aktivitas mandatori ini ada yang dilakukan di tatap muka dan ada juga yang dilakukan di learning management system. Kemudian untuk mendukung mahasiswa dalam memperluas khazanah kemampuannya dalam mata kuliah statistika pendidikan, saya juga memberikan kegiatan yang opsional, sifatnya opsional, dalam bentuk online quizzes, dan ada aktivitas di mana mahasiswa melakukan input istilah-istilah yang berkenaan dengan statistik dalam satu dictionary atau vocabularies. Mata kuliah ini diajarkan di laboratorium komputer karena pada mata kuliah ini fasilitas seperti komputer, akses internet sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan belajar mahasiswa. Tujuan akhir dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa dapat menggunakan statistika, baik itu konsepnya dan aplikasinya, dalam menganalisis, mengumpulkan, dan menginterpretasi data yang berkenaan dengan bidang pendidikan dan pembelajaran, seperti data hasil belajar siswa, ataupun jumlah guru dan siswa pada daerah-daerah yang menjadi subjek studi. Nah, untuk mencapai tujuan akhir tersebut, ada beberapa objektif atau tujuan yang lebih spesifik dan sempit yang harus dikuasai oleh mahasiswa secara berurut. Seperti mahasiswa harus mampu menampilkan atau mengubah data yang kompleks dalam bentuk angka menjadi data yang lebih dapat dipahami dalam bentuk grafik ataupun gambar atau visual lainnya. Dan juga selain menampilkan atau memvisualisasi data tersebut, mereka juga harus mampu menampilkan informasi yang relevan berkenaan dengan data yang dipelajari. Kemudian mahasiswa juga harus mampu membuat dan menguji hipotesis statistik dengan metode statistika yang tepat, dan kemudian menghasilkan atau membuat kesimpulan dari
uji hipotesis tersebut. Lalu berkenaan dengan pengujian hipotesis juga, mahasiswa harus mampu menguasai beberapa metode statistika yang praktikal seperti mean comparison, korelasi, ataupun regresi linear. Kurikulum di mata kuliah statistika pendidikan dibagi ke dalam dua bagian yang besar, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. 16 pertemuan yang ada dalam perkuliahan statistika pendidikan, periode pertama yaitu pertemuan 1-8 akan membahas tentang statistika deskriptif. Periode kedua, pertemuan 9 sampai ke 16 akan membahas statistika inferensial. Diharapkan dengan mempelajari dua topik ini, mahasiswa mampu mendeskripsikan data, memvisualisasikan, hingga membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh masyarakat luas berkenaan dengan data-data yang ada berkaitan dengan isu pendidikan. Komponen penilaian yang akan menjadi panduan untuk mengukur performa hasil belajar mahasiswa ada atau berupa keaktifan mahasiswa, UTS, UAS, ada major project, dan juga ada kehadiran. Untuk mata kuliah atau kelas yang saya ajar, ada dua, seperti yang saya sebutkan, ada dua aktivitas belajar, yaitu tatap muka dan ada online synchronous di Learning Management System. Saya menggunakan Learning Management System yang dikembangkan dari LMS Moodle dengan beberapa adaptasi atau beberapa penyesuaian di mana saya mengintegrasikan beberapa elemen game di dalam LMS tersebut sehingga mahasiswa memiliki pengalaman yang cukup unik, menyenangkan, sehingga mereka betah berlama-lama untuk berinteraksi dengan learning management system-nya. Sehingga harapannya dengan semakin mereka betah di dalam learning management system, semakin tinggi pula motivasi mereka memahami mata kuliah atau memahami statistika pendidikan, dan semakin tinggi pula mereka peluang agar mereka memahami dan mampu menguasai keterampilan atau skill yang diharapkan muncul dari mata kuliah tersebut atau statistika pendidikan. Oke, setelah ini saya akan menampilkan beberapa cuplikan video pengajaran yang saya lakukan di dalam ruang kelas dan beberapa bukti kegiatan belajar yang terekam di dalam Learning Management System. Coba cek gambarnya di sekolah supaya bisa. Dan nilai maksimum tidak membenarkan apakah ada outliers di dalam kita akan menggambar ini sekarang berdasarkan data set yang sudah saya berikan. Jadi kita akan menggunakan data ini
Dan di sini juga bagusnya ketika kalian input data, kalian bisa lihat informasi. Kalau kalian itu dia akan mencapai manual otomatis postcode-nya, jadi kalian bisa lihat informasi statistik di dalam kemudian lalu juga potensi outlier. Sekarang kita gunakan data di Excel, kemudian kita akan verifikasi apakah ada outliers di dalam data tersebut. Pertanyaannya sederhana, nomor 1, 2, dan 3. Kalau lihat di data ini ada berapa variabel di sini? Ada gender termasuk itu variabel salary. Ingat rasio itu adalah data yang memiliki mutlak. Kalau saya bayangin zero berarti apa? Berarti tidak sama sekali tidak ada datanya. Age masuk ke interval. Ya, interval rasio. Kenapa rasio? Karena ada yang melihat setiap nol. Berarti tidak ada datanya kalau nol. Berada interval rasio. Kemudian lokasi, omni, dan tinggi semuanya disebut nominal. Nah, yang saya ingin kalian untuk perhatikan nomor 1 adalah di setiap variabel kalian bisa menemukan ukuran tadi kan sudah ada satu tendensi dan dispersi ada mean, median, modus, ada range dan interquartile range dan beriman ukuran. Nomor 1 menanyakan di setiap variabel tadi ukuran apa saja yang bisa diambil. Oke. Nomor 2 untuk variabel data yang sifatnya ordinal interval rasio itu ukuran sentral tendensinya dan dispersinya. Jadi kalian diminta untuk mengukur variabel yang bersifat ordinal interval rasio. Kalian cari di bagian modus, range dan interquartile range. Itu nomor 2. Nomor 3, pilih salah satu variabel yang sifatnya ordinal interval rasio. Kemudian gambarkan box plotnya. Lalu kalian melihat ada nggak outlier di dalam variabel tersebut. Kalian mau input secara manual, mau coba basic tadi, ya apa? Tapi kalau kalian mau instan, langsung juga bisa input data dari atas, kemudian input kemudian kelihatan informasi statistik. Oke, 3 pertanyaan sederhana. Saya pikir 10. Oke, kita lihat. Ngomong seperti tadi, saya ambil pesan. Contoh datanya. Kemudian
Kalau manual itu kan outlier yang sebelah kiri sama outlier sebelah kanan, artinya yang terkecil dan terbesar. Yang paling atas ini. Ini adalah learning management system yang saya gunakan untuk menyelenggarakan mata kuliah statistika. Seperti yang saya sampaikan di awal, ada beberapa aktivitas belajar yang saya tawarkan, yang juga bersifat mandatori dan opsional di tiap minggunya. Contohnya di pertemuan ketiga, mahasiswa dan saya membahas topik dengan judul Central Tendency, di mana ini merupakan bagian dari statistika deskriptif yang bertujuan untuk membekali mahasiswa tentang keterampilan dalam mendeskripsikan data, kemudian mengambil informasi-informasi penting dari statistik deskriptif, seperti mean, median, modus, kemudian ada dispersi, dan juga ada variabilitas. Dan tidak lupa ada beberapa grafik yang dipelajari yang berkaitan dengan central tendency seperti histogram, box plot, ataupun diagram batang. Di tiap minggunya ada elemen-elemen game seperti yang saya tunjukkan
di layar. Kemudian sumber belajar dalam bentuk modul atau PowerPoint sudah saya sematkan biasanya seminggu sebelum perkuliahan dimulai. Lalu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada diskusi online yang bersifat asinkronus, kemudian ada kolaboratif data analisis, ada kuis, kemudian ada juga aktivitas seperti mahasiswa mencari kosakata yang berkaitan dengan statistika, kemudian sharing di forum ini supaya teman-teman mahasiswa yang lainnya belajar juga dari kontribusi mahasiswa lain. Contohnya online discussions di tiap minggunya. Setelah pertemuan tatap muka selesai, saya akan membuat pertanyaan yang akan didiskusikan oleh mahasiswa. Kemudian pertanyaan tersebut biasanya saya jabarkan dalam pertanyaan yang lebih mengkerucut atau sempit, kemudian saya bagi ke dalam beberapa forum diskusi. Nah, mahasiswa akan dibagi untuk berdiskusi pada topik yang spesifik. Sehingga saya harapkan pada satu forum diskusi dengan jumlah mahasiswa yang lebih sedikit atau peserta diskusi yang lebih sedikit, maka mereka lebih memiliki rasa tanggung jawab untuk berkontribusi ke dalam proses diskusinya. Karena saya pikir kalau satu forum diskusi dengan melibatkan 30-35 mahasiswa sebagai peserta diskusi akan kurang efektif dan efisien, dan mereka akan lebih kurang memiliki interaksi. Sehingga dengan dibuat seperti ini, dengan diskusi yang lebih sempit topiknya, dengan partisipan yang lebih sedikit, maka diskusi tersebut akan lebih interaktif. Lalu salah satu contoh kegiatan opsional juga, di sini ada kuis di tiap minggunya. Di kuis ini sangat berkaitan dengan topik yang dipelajari pada minggu tersebut. Tetapi untuk kuis sendiri hanya sebagai nilai tambahan untuk mahasiswa yang mengerjakan. Demikian dokumentasi yang bisa saya rekam berkenaan dengan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online yang saya lakukan di mata kuliah Statistika Pendidikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu tim evaluator sertifikasi dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.